Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kitab Fathul Qarib atau kitab Syarh Ibnu Qasim ala Matni Abi Syuja', yang mana sebelum ini kita telah menyelesaikan beberapa fasal dari fasal-fasal kitab ini, dan ini adalah majelis yang ke-13. Sebelum ini kita telah membahas masalah air, kita telah membahas masalah air, kemudian masalah ina, kemudian masalah siwak, dan juga masalah double. Tentu kita sekarang, sebagaimana yang kita tahu, kita sedang ada di pembahasan kitab At-Thaharah, yaitu kitab atau bab yang membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan bersuci, yang mana kita sudah jelaskan sejak awal dan selalu kita ulang untuk untuk selalu mengingat pokok dari pembahasan kita, yaitu bahwasanya dalam pembahasan kitab Thaharah ini ada yang namanya maqasid, ada yang namanya wasail, ada yang namanya wasailul wasail. Kita telah membahas di antara kita dalam pembahasan sebelum-sebelum ini, kita telah membahas salah satu wasilah yaitu air, dan salah satu juga dari wasailul wasail yaitu al-ina. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas al-maqsad al-awwal, yaitu al-maqsad yang pertama atau maksud yang pertama dari maqasidut thaharah, yaitu al-wudu. Yaitu al-wudu. Kenapa al-wudu dulu yang dibahas, sedangkan ada maksud lain seperti ghusl, seperti tayamum, seperti izalatun najasah? Karena al-wudu inilah yang paling sering dilakukan manusia, maka kebutuhan manusia untuk mengetahui hukum ini, kebutuhan seorang muslim untuk mengetahui hukum ini itu lebih banyak, maka didahulukan, dan ini yang paling sering dilakukan oleh umat muslim. Tentunya setiap hari minimal atau kira-kira kurang lebih mereka akan wudhu 5 kali, nggak minimal juga ya. Oke, nah langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum wa furudul wudu'i sittatu asya ahaduha an-niyyah wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu summiya azman wa takunu niyyatu 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi ay muqtarinatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu fayanwil mutawaddi'u 'inda ghasli ma dzukir raf'a hadatsin min ahdatihi au yanwi istibahata muftakirin ila wudu au yanwi fardal wudu au al wudu faqat au at-taharah 'anil hadath fa in lam yaqul 'anil hadath lam yasih wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyat wa syarraka ma'ahu niyyata tanaddufin au tabarrudin sahha wudu'uhu. Wa tsani ghaslu jami'il wajhi wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini wa humal 'admani alladhani yanbutu 'alayhimal asnan as-sufla
yajtami'u muqaddamuhuma fid dhaqan wa muakhkharuhuma fil udun wa hadduhu 'ardan ma bainal udunaini wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati allati tahtahu wa amma lihiyatur rajulil kathifah bi an lam yural mukhatib awil mukhatab basharataha min khilaliha fayakfi ghaslu zahiriha bi khilafil khafifah wa hiya ma yaral mukhatibu basharataha au ma yural mukhatab au ma yaral mukhatibu basharataha fayajibu isalul ma au ma yaral mukhatabu basharataha fayajibu isalul ma'i li basharatiha wa bi khilafi lihyatin mar'atin wa khuntha fayajibu isalul ma'i li basharatihima walau kathfan wala budda ma'a ghaslil wajhi min ghasli juz'in minar ra'si war raqabati wa ma tahta dhaqan. Watsalits ghaslul yadaini ilal mirfaqain fa in lam yakun lahu mirfaqan u'tubira qadruhuma wa yajibu ghaslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa aghafir wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u usulal ma'i ilaih. Warabi'u mashu ba'dur ra'si min dzakarin aw untha aw khuntha aw mashi ba'di sya'rin fi haddir ra'si wala tata'ayyanul yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau ghasala ra'sahu jaza walau ghasala ra'sahu jaz walau wada'a yadahu al-mablulatu walam yuharrikha jaz wal khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain in lam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffain fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini aw ghaslur rijlain wa yajibu ghaslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadain. Wasadisu at-tartib fil wudu' ala ma ay 'alal wajhi alladhi dzakarnah fi 'addil furud falau nasiyat tartib lam yakfi walau ghasala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidah bi idnihi irtafa'a hadatsa wajhihi faqat. Jadi ini pembahasan masalah furudul wudu. Tentu yang akan kita bahas, kita lihat nanti bagaimana waktunya. Kalau misalnya semua furud kita bisa bahas dalam 2 jam tanpa ada taksir dalam membahas pembahasannya, maka akan kita selesaikan. Tapi kalau misalnya kita belum selesai membahas furudul wudu semuanya, tetapi waktu sudah 2 jam, maka kita akan berhenti pada pembahasan tersebut dan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Langsung saja. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum furudul wudu. Jadi sebentar. Faslun fi furudil wudu. Faslun fi furudil wudu. Jadi ini adalah fasal yang membahas tentang wudu. Fasal yang membahas tentang wudu. Dan di dalam wudu ini banyak yang dibahas atau pokok-pokok pembahasannya banyak. Tentu yang ada di dalam matan hanya membahas tentang dobet dari kalimat wudu itu sendiri, yaitu dobet itu apa? Artinya bagaimana membaca kalimat wudu itu sendiri. Kemudian juga rukun-rukun dari wudu itu sendiri. Kemudian diakhiri dengan sunnah-sunnah wudu. Itu yang dibahas oleh musannif dan syarih di dalam
fasal ini. Sedangkan sebetulnya pembahasan wudhu ini biasanya akan dimulai dengan syurutut toharoh atau syurut sihhatit toharoh, yang mana tidak dibahas oleh musannif di sini, tetapi disebutkan oleh muhasyi yaitu al-Imam al-Bajuri dalam bentuk nadom. Tentu untuk apa? Supaya kita wudhunya sah, sebelum kita mengetahui rukun kita harus mengetahui syarat sah. Karena syarat sah itu harus dipenuhi, baru kita bisa melakukan wudhu itu. Nah, kemudian baru setelahnya rukun, kemudian sunnah, dan juga dibahas juga masalah masalah makruhatnya, yaitu perkara-perkara yang dimakruhkan dalam wudhu. Baru kemudian nanti di fasal selanjutnya akan dibahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Jadi seperti itu. Itu kira-kira pembahasan. Tentu ada pembahasan kecil yang lain seperti masalah ta'rif, masalah apakah ini termasuk minasyara'i al-qadimah atau bukan, kemudian kapan disyariatkan, kapan diwajibkan, dan lain sebagainya, atau apa saja yang menjadi wudhu itu wajib dan lain sebagainya. Kita mulai saja. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi furudil wudu. Tentu al-furud itu secara bahasa dia adalah jam'u fardin. Artinya adalah dia di sini artinya adalah lazim, al-lazim, atau di dalam dalam pengertian lain juga fard itu juga mengandung arti at-takdir atau an-nasib. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah al-lazim. Jadi fard ini adalah salah satu dari mutaradifat dari kata wajib. Jadi wajib itu kadang disebut dengan wajib, kadang disebut dengan fard, kadang disebut dengan al-maktub. Kemudian juga kadang disebut juga dengan al-lazim, kemudian juga kadang disebut dengan al-mutahattam alaih, kemudian juga apalagi wajib, fard, al-mahtum, itu juga digunakan untuk menyebut kata wajib. Jadi fard ini artinya di sini adalah sesuatu yang wajib. Maka furud itu adalah jamak dari fard itu sendiri, berarti perkara-perkara yang wajib di dalam wudu, ya kan? Furudul wudu, perkara-perkara yang wajib di dalam wudu. Oke, tentu kita di judul ini kita menuliskannya sebagai rukun. Tapi kenapa di sini musannif dan kebanyakan kitab atau rata-rata kitab fikih di dalam mazhab Syafi'i itu menyebutkan ketika membahas rukun-rukun wudu itu selalu menyebutkannya dengan kata furudul wudu, tapi bukan dengan arkanul wudu. Nah, Syekh Bujarmi mengatakan kemungkinan salah satu illahnya atau sebabnya, disebut dengan furudul wudu, bukan dengan arkanul wudu, itu karena apa? Karena di dalam sholat, ya kan, kenapa tidak seperti sholat disebut rukun? Karena ada perbedaan antara wudu dan sholat, atau dalam rukun wudu dan dalam rukun sholat. Karena di dalam rukun wudu ini masing-masing dari rukun itu seakan-akan berdiri sendiri dan tidak ada kewajiban untuk melakukannya dalam satu kesatuan, ya kan, berbeda dengan sholat. Bagaimana penjelasan lebihnya? Jadi furudul wudu ini atau rukun-rukun wudu ini boleh dilakukan satu-satu, bahkan niatnya itu pun boleh diniati satu persatu. Seperti apa niatnya satu persatu? Misalnya ketika membasuh muka, dia hanya berniat, saya niat membasuh saya niat mengangkat hadas dari muka.
Kemudian baru ketika membasuh tangan dia juga berniat mengangkat hadas tangan. Nah, kemudian ketika mengusap kepala berniat mengangkat hadas kepala. Artinya tidak ada kewajiban niat itu untuk semua wudhu, bisa dipisah-pisah. Demikian juga tidak ada syarat harus bersambung. Artinya misalnya sekarang kita baru basuh muka, kemudian kita tinggal jalan ke sana, kita tinggal jalan ke sini, kita tinggal buat melakukan sesuatu, baru setelah itu kita selesaikan wudhu kita dengan membasuh tangan. Atau misalnya kejadiannya misalnya yang terkadang terjadi, kita sedang wudhu di asrama, ya kan, kita mau pergi ke masjid tapi wudhunya di asrama. Sebelum berangkat ke masjid kita wudhu di asrama. Kemudian kita ketika berwudhu ternyata air mati, padahal kita baru membasuh muka. Nah, kemudian kita bilang oke, kita akan lanjutkan wudhunya di masjid. Kita akan wudhunya di masjid. Apakah ketika kita sampai di masjid harus memulai dari muka lagi, atau bisa melanjutkan bisa melanjutkan ke bagian-bagian tubuh yang lain? Tentu kita bisa melanjutkan ke bagian-bagian tubuh yang lain. Berbeda dengan sholat. Oleh karena itu di sini masing-masing furudul wudhu ini, masing-masing dari rukun-rukun wudhu ini seakan-akan dia terpisah. Nah, mungkin ada yang bilang tapi kan nggak sah kalau misalnya wudhu membasuh muka sebelum tangan dan lain sebagainya. Ya, dikatakan itu hanya merupakan syarat sah. Artinya syarat sah syarat sahnya membasuh mengangkat hadas tangan itu harus sudah mengangkat hadas dari muka. Syarat sahnya mengangkat hadas kepala itu sudah mengangkat hadas dari yang hadas muka dan hadas tangan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu kenapa kok selalu atau sering para fuqaha itu di dalam kitab fikih menggunakan kata furud, bukan menggunakan kata arkan. Nah, untuk dalam masalah wudhu ini. Jadi seperti itu. Nah, di faslun fi furudil wudhu. Jadi itu tadi untuk masalah kata furud itu tadi ya. Kemudian al-wudu di sini katakan faslun fi furudil wudu wa huwa ay al-wudu. Nah, kemudian sekarang berbicara masalah dobetnya. Dobetnya artinya wudu ini dibacanya seperti apa? Apakah dibaca dengan al-wudu atau al-wadu atau al-widu? Nah, dibaca seperti apa? Katakan di sini wa huwa bi dhammil wawi fil ashhar ismun lil fi'li. Nah, ismun lil fi'li wa huwal muradu guna. Nah, jadi al wudu di sini dibaca dengan dhammil waw, yaitu al wudu. Kalau yang kita maksudkan adalah al fi'l. Al fi'l yaitu apa? Al fi'l yaitu tindakan untuk melakukan wudu. Nah, wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Nah, dan kalau misalnya kita baca dengan fathil waw, yaitu dengan al-wadu, maka artinya menjadi ismun lima yutawaddau bihi. Ay ismun lima yu'addu lil wudu. Yaitu nama untuk air yang disiapkan yang disiapkan untuk wudu. Nah, air yang benar-benar disiapkan untuk wudu, bukan sembarang air. Memang sembarang air artinya semua air mutlak bisa digunakan untuk wudhu, seperti air sungai, air ini. Tapi air sungai yang masih di dalam sungai, air laut yang masih di dalam laut, air sumur yang masih di dalam sumur tidak dikatakan sebagai al-wadu. Kapan dia dikatakan sebagai al-wadu? Itu kalau memang sudah disiapkan khusus untuk wudhu, itu baru namanya al-wadu. Nah, dobet ini itu bukan hanya untuk artinya dobet ini yaitu kalau misalnya dibaca dengan dengan dom awalihi itu bima'nal fi'al, dan kalau misalnya bi fathi awalihi itu bima'na ismun lima yu'addu lahu, itu
itu bukan hanya untuk wudhu, tapi semua fiil yang wazannya itu ala wazni fa'ul, maka kalau misalnya itu kalau misalnya dibaca dengan dhammi awalihi berarti dia bermakna fi'il. Kalau misalnya dengan fathi awalihi berarti bermakna ismun lima yu'addu lahu. Contoh lainnya seperti selain wudhu, misalnya seperti as-suhur. As-suhur, kalau misalnya kita baca suhur berarti tindakan makan sahur itu tadi. Ya kan, tindakan makan sahur itu namanya as-suhur. Tapi makanannya sendiri, makanan yang disiapkan untuk makan sahur itu namanya apa? Itu namanya as-sahur. Nah, jadi kita di dalam bahasa Indonesia sering bilang sahur, ya kan? Jadi as-sahur dalam bahasa Arab itu nama makanannya, bukan nama tindakan makan pada waktu sahar itu tadi. Nah, itu contoh. Contoh lain misalnya seperti futur. Nah, futur itu apa? Itu adalah nama untuk makanan yang dimakan di pagi hari. Itu namanya futur. Itu namanya fatur. Nah, makanan yang untuk dimakan di pagi hari itu namanya fatur. Adapun tindakan makannya itu namanya futur. Dan demikian seterusnya pada fiil-fiil yang lain. Nah, tentu di situ ada khilaf sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Bajuri di sini. Nah, oke. Tapi di sini syarih tidak menjelaskan masalah ta'rifnya, tidak menjelaskan masalah definisi dari wudhu itu sendiri secara lughatan wa syar'an. Maka kita jelaskan di sini bahwasanya al-wudhu lughatan, ya kan? Al-wudhu lughatan itu ismun li ghusli ba'dil a'dha. Ismun li ghusli ba'dil a'dha, sawa'un kana biniyah amla. Artinya wudhu itu dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab itu artinya mencuci sebagian sebagian anggota tubuh. Mencuci sebagian anggota tubuh itu di dalam bahasa Arab. Nah, tentu kita jelaskan dulu di sini bahwasanya al-wudu di sini ma'khudz artinya diambil dari kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah atau al-husnu, ya kan? Al-wadha'ah itu artinya kecerahan gitu kan, kecerahan. Demikian. Nah, dan juga itu secara bahasa, tapi dalam tempat pengambilan makna, asal katanya dari situ. Nah, kemudian secara bahasa al-wudu ini artinya tadi ismun li ghusli ba'dil a'dha, karena itu dan an-nadhafah itu juga arti dari wudu, maka makna dari al-wadha'ah itu tadi, maka ismun li ghusli ba'dil a'dha ini adalah makna secara bahasa dari wudu itu, karena itu yang akan menyebabkan pada kebersihan, ya kan, yaitu membasuh sebagian dari tubuh, dan tidak ada ketentuan tubuh mana yang dibasuh. Oleh karena itu terjadi perbedaan antar ulama ketika menafsirkan atau ketika menafsirkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda ketika bahwasanya barang siapa akan makan itu dianjurkan untuk fal yatawaddo, untuk berwudu. Kemudian para ulama berbeda pendapat di sini. Apa maksud dari wudu di sini? Apakah makna lughawi atau makna syar'i? Nah, para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini adalah makna lughawi, maka mensunahkan sebelum makan itu untuk mencuci tangan. Nah, yaitu sebagian dari anggota tubuh, mencuci sebagian dari anggota tubuh. Tetapi ulama yang mengatakan bahwasanya makna di sini adalah wudu dengan makna syar'i, maka mensunnahkan untuk wudu sebagaimana mau wudu untuk sholat ketika sebelum makan.
Nah, itu makna secara bahasa dari wudu. Adapun makna secara apa namanya? Secara syar'i, makna syar'i dari wudu itu adalah isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusah biniyatin atau muftatahan biniyah. Jadi isti'malul ma' fi a'dha' makhsusah muftatahan biniyah. Atau biniyatin makhsusah juga bisa. Nah, jadi itu wudu. Apa namanya? Jadi wudu itu di sini adalah isti'malul ma' fi a'dha' makhsusah. Tentu di dalam ta'rif ini kata isti'mal itu menunjukkan bahwasanya di sini disyaratkan fi'lu fa'il. Ya kan, kata isti'mal di sini disyaratkan fi'lu fa'il. Padahal dalam wudu itu tidak disyaratkan untuk fi'lu fa'il. Ya kan, artinya walaupun kita tidak membasuh, tapi tangan kita atau muka kita atau tangan kita atau kepala kita atau rambut kita tiba-tiba terbasuh dengan sendirinya tanpa kita melakukan proses pembasuhan tersebut, misalnya disiram orang dan lain-lain, maka sah sebagai wudhu walaupun bukan kita yang melakukan. Atau misalnya turun hujan, kita cuman berdiri begini, kemudian kita niat, ya kan, ketika hujan itu mengenai muka kita niat nawaitu fardhol wudu ketika hujan itu turun, maka sah, tidak perlu ada yang namanya fi'lu fa'il, tidak perlu ada yang namanya isti'mal itu tadi. Tapi penggunaan lafadz isti'mal di sini min babit taglib, artinya pada umumnya biasanya biasanya orang wudhu itu ada fi'lu fa'ilnya, artinya tidak serta-merta kemudian biasanya mereka tiba-tiba tersiram kemudian niat. Artinya ghalibnya seperti itu, maka ditafsirkan dengan dengan isti'mal itu tadi. Tentu a'dha' makhsusah di sini adalah sebagaimana yang keluar yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu jadi ada faghsilu wujuhakum, ada wajah, kemudian aidiakum ilal marafiq, yaitu kedua tangan, kemudian wamsahu bi ru'usikum itu kepala, dan wa arjulakum itu adalah kaki. Jadi itu adalah a'dha' makhsusahnya. Kemudian tentu diwajibkan di sini untuk berniat, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Nah, jadi itu a'dha' makhsusahnya. Nah, tentu di sini kenapa tidak disebutkan ala wajhin makhsus? Padahal di sini harus tartib. Sedangkan dalam ta'rif ini tidak ada menunjukkan syarat tartib. Nah, dijawab oleh para ulama bahwasanya a'dha' makhsusah di sini sifatan wa dzatan wa sifatan. Artinya secara zat dari a'dha' makhsusah itu dan juga secara sifat itu dibasuh dengan secara sifat tertentu, yaitu harus tangan itu harus dibasuh setelah membasuh muka, dan kepala itu harus diusap setelah membasuh tangan, dan kaki itu tidak sah dibasuh kecuali setelah mengusap kepala. Maka itu makna dari a'dha' makhsusah, ai dzatan wa sifatan. Dzatan wa sifatan. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Wa yashtamilul awwal,
wa yastamilul awal ay al fi'l, ya kan, wa yastamilul awal ay al fi'l ala furudin wa sunan. Tentu juga ala syuruti sihhatin dan juga ala makruhat, ya kan, ala makruhat juga. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, pertama kita perlu mengetahui bahwasanya wudhu ini diwajibkan. Diwajibkan kapan? Diwajibkan pada malam Lailatul Isra bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan sholat. Tetapi disyariatkannya itu sebelum itu sudah disyariatkannya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Adapun itu pensyariatan. Nah, apakah wudhu ini adalah syariat qadimah atau syariat khusus bagi umat kita? Wudhu ini adalah syariat qadimah dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hada wudhu'i wa wudhu'ul anbiya min qabli, yaitu ini adalah wudhuku dan wudhunya para nabi sebelumku. Dan ini menunjukkan bahwasanya wudhu itu bukan hanya syariat, bukan syariat yang baru di dalam agama kita, tetapi ini adalah syariat lama yang sudah disyariatkan pada nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian itu tadi ya. Wa yastamilu alal awal, oke. Nah, kenapa di sini cuma disebutkan furud wa sunan? Karena cuma itu yang disebutkan oleh musannif. Nah, sebelum membahas furudul wudu, kita akan membahas sedikit secara cepat saja, yaitu syurut sihhatil wudu. Tentu syurut sihhatil wudu ini dalam penghitungannya atau dalam penyebutannya para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam penghitungannya. Ada berapa? Ada yang menyebut 10, ada yang menyebut 5 dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya berapa? Jadi masalah apa namanya? Masalah furudul masalah syurut sihah ini sendiri, itu ada musamahah di dalam beberapa penghitungan gitu kan. Jadi ada yang sebenarnya dia salah satu syarat sahnya atau termasuk rukun wudhu itu sendiri, dia bukan termasuk syarat sah gitu kan. Ada yang itu sudah dicakup oleh syarat sah yang lain. Tapi secara umum kita akan sebutkan syarat sah wudhu yang pertama adalah al-ma al-mutlak, sebagaimana yang sudah kita bahas di awal pembahasan. Nah, jadi ini syurut sihhatil wudhu ini tentu bukan hanya untuk wudhu saja, tetapi juga untuk untuk at-thaharah, artinya untuk wudhu dan ghusl. Nah, kan, untuk wudhu dan ghusl. Artinya syarat-syarat sah ini itu tidak sah dilakukan kecuali wudhu ataupun mandi ini tidak sah kecuali apabila telah terpenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama harus menggunakan al-ma al-mutlak itu tadi, ya kan, ya, dan kita sudah menjelaskan. Kemudian juga adamul munafi. Adamul munafi di sini artinya apa? Artinya dia buka an-naqa anil haid wan nifas. Kemudian juga dia adalah ahlun lil ibadah, bukan orang yang pingsan dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Kemudian juga disyaratkan Allah ya'taqida fardhon min furudihi sunnah, yaitu tidak meyakini salah satu dari rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban yang ada dalam wudhu dan mandi itu adalah sunnah. Tapi boleh, artinya kalau misalnya dia meyakini salah satu kewajiban di dalam wudhu ataupun di dalam mandi itu adalah sunnah, maka
maka wudunya ataupun mandinya itu tidak sah. Tapi kalau dia meyakini bahwasannya semuanya itu adalah adalah wajib, ya kan, dia meyakini semuanya adalah wajib, maka wudunya ataupun mandinya masih sah, karena syaratnya yang penting tidak ada yang wajib itu diyakini sunnah. Sunnah diyakini wajib tidak ada masalah. Tapi yang masalah adalah ada satu rukun tertentu yang diyakini sunnah. Tapi kalau misalnya dia meyakini bahwasanya di dalam wudhu ataupun di dalam mandi ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dia tidak menentukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan dia tidak meyakini salah satu dari rukun itu sunnah, atau walaupun dia juga tidak meyakini salah satu dari rukun itu sunnah, maka itu juga itu juga sah. Karena dia tidak meyakini salah satu rukun itu sunnah, maka itu juga sah selama itu dari ammi, artinya orang yang belum sempat mempelajari ilmu fikih ini sampai mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Tapi bagi orang yang alim, yaitu orang yang sudah sempat mempelajari mana yang fardu dan sunnah, menurut Imam Romli itu dia harus membedakan, ya kan, dia harus membedakan, tidak boleh hanya meyakini bahwasanya di dalam wudhu ini ada yang fardu dan sunnah, tanpa menentukan mana yang fardu dan sunnah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar sama saja. Sama saja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga salah satu syaratnya adalah tahakkukul muqtadi. Tahakkukul muqtadi artinya sebab diwajibkannya, sebab dibolehkannya dia untuk wudhu itu dia sudah tahu. Artinya sebab wudhunya itu dia sudah mutahakik, artinya dia meyakini adanya sebab dia melakukan wudhu itu. Nah, yaitu apa? Yaitu al-hadath itu tadi. Artinya dia sudah meyakini bahwasanya terjadi pada dirinya hadath yang menyebabkan untuk melakukan sholat dan lain sebagainya dia harus melakukan wudhu. Ya kan, dia harus melakukan wudhu. Nah, tapi kalau misalnya dia ragu akan adanya muqtadi ini, dia sudah batal atau belum, maka kalau misalnya dia tetap wudhu, maka wudhunya itu wudhunya itu dianggap wudhu tajdid, ya kan. Dan kalau misalnya kemudian dia ternyata setelah itu ingat, oh iya ternyata saya tadi sudah batal, maka wudhu tadi itu tidak sah, karena dia belum ketika berwudhu itu tidak ada tahakkukul muqtadi. Tapi kalau misalnya dia tidak ingat apa-apa setelahnya, maka tidak ada masalah, karena al-aslu at-thaharah, artinya dia pada asalnya dia lupanya apakah dia sudah batal atau belum, bukan dia sudah wudhu atau belum. Maka istishabnya kepada bahwasanya dia sudah wudhu. Seperti itu. Nah, ini untuk dan juga salah satu syaratnya adalah izalatun najasah al-ainiyah, ya kan, yaitu menghilangkan najis ainiyah ataupun hukmiyah, ya kan, najis ainiyah ataupun hukmiyah dari badan. Artinya kalau belum dihilangkan maka wudunya ataupun mandinya tidak sah, kecuali kalau misalnya najis hukmiyahnya itu atau ainiyahnya itu adalah najis yang sekali siram itu hilang, ya kan, yang artinya bisa hilang bersamaan dengan air wudhu, maka itu tidak masalah, tidak wajib dihilangkan. Nah, ini untuk orang yang sehat. Adapun untuk orang yang mempunyai sakit daimul hadath, itu ada syarat tambahan di situ, yaitu yang pertama dukhulul waqt, kemudian yang kedua adalah al-muwalah.
Ya kan, yang kedua adalah al mualah bainal istinja wal wudu dan salat, ya kan, dan juga baina af'alil wudu. Nah, untuk selain salisurih juga pasti disyaratkan alistinja itu tadi, alistinja wa tahafud dan lain sebagainya, itu termasuk syarat sahnya wudu. Artinya orang yang mempunyai daimul hadas, kalau dia bukan hadasnya itu bukan salisurih, maka kalau misalnya dia belum istinja dan tahafud, maka wudunya tidak sah karena itu menjadi syarat sah. Oke, tentu daimul hadas itu seperti orang yang salisul baul atau istihadah dan lain sebagainya. Oke, nanti akan kita jelaskan pada waktunya. Nah, selanjutnya, jadi itu tadi adalah syurut sihhatil wudu. Nah, kemudian qol wa furudul wudu sittah, dan rukun-rukun wudu ini ada 6. Sittatu asya. Ahaduha an-niyah. Tentu yang pertama yang dibahas di sini adalah niat. Tentu ini adalah pembahasan niat yang pertama dalam kitab ini. Artinya pembahasan sebelumnya belum pernah dibahas masalah niat. Tentu ketika kita membahas masalah niat untuk pertama kali, kita akan membahasnya sedikit panjang lebar karena pembahasan niat ini sedikit panjang. Nah, kita perlu yang pertama kali akan kita bahas ketika kita membahas niat, kita akan selalu membahas membahas mabahitun niyah, dan itu selalu berkaitan dengan segala sesuatu. Tentu niat ini dia akan selalu berkaitan dengan semua ibadah badaniyah. Semua ibadah badaniyah itu membutuhkan yang namanya niat. Nah, maka kita perlu mengetahui pembahasan yang ada di dalam niat. Nah, pembahasannya ada 7 mabahith. Hakikatun, hukmun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan. Nah, jadi itu adalah 7 pembahasan niat. Nah, yang pertama, oke, kita lihat di sini. Kita baca dulu untuk masalah niat ini. Oke, jadi yang pertama adalah hakikatun, yaitu hakikat dari niat. Hakikat dari niat atau definisi dari niat itu. Tentu niat secara bahasa adalah mutlaqul qasd. Mutlaqul qasd artinya semua tindakan bermaksud melakukan sesuatu itu adalah niat. Terlepas itu melakukannya setelah ataupun sebelum ataupun bersamaan, itu semuanya namanya niat. Nah, tetapi secara syarak, ya kan, syar'an hakikatuha itu sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab ini, wa hakikatuha ay hakikatun niyah syar'an, secara syarak, itu adalah apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud melakukan sesuatu, ya kan, bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan sesuatu tersebut, bersamaan dengan sesuatu tersebut. Nah, bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan sesuatu tersebut. Fa in tarakha anhu, tapi kalau misalnya maksud untuk melakukan sesuatu itu terjadi tarakha anhu, artinya terjadi sebelum melakukan melakukan tindakan itu tadi, fi'il itu tadi, maka itu tidak disebut niat. Fa in tarakha anhu summiya azman, maka itu secara syarak tidak disebut niat tetapi disebut dengan azm. Maka di sini kita harus mengetahui bahwasanya di sana ada marotibul qasdi.
Nah, bahwasanya di sana ada marotibul qasdi. Apa itu marotibul qasdi? Yaitu martabat-martabat atau ya martabat-martabat bermaksud melakukan sesuatu. Nah, bermaksud melakukan sesuatu ini kita mempunyai marotibul qasdi itu akan dimulai dengan yang namanya hajis. Ya kan ada hajis, kemudian apa khotir, kemudian hadithun nafas, kemudian ham, kemudian azm. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu ada yang namanya niat. Apa itu hajis? Apa itu hajis? Hajis itu adalah terdetiknya sesuatu pada hati kita ataupun pada kepala kita untuk melakukan sesuatu. Yang mana terjadinya ini itu tanpa unsur kesengajaan dari kita. Tiba-tiba saja itu datang apa di kepala kita untuk melakukan hal tersebut, atau yang sering disebut di dalam bahasa tasawuf itu biasa disebut dengan khotir ataupun dengan al-waridat gitu ya. Nah, jadi ini hajis. Nah, kemudian martabat selanjutnya ketika hajis itu datang. Nah, kalau misalnya kita hentikan hajis itu untuk mulai memikirkan apa yang datang dalam pikiran kita itu, maka itu sudah masuk dalam kata khotir. Ya akan masuk dalam martabat selanjutnya setelah hajis, yaitu apa? Yaitu khotir. Khotir itu apa? Ketika yang itu mulai kita berhenti untuk memikirkan. Artinya hajis itu tidak kita biarkan lewat begitu saja. Maka itu sudah masuk di dalam khotir. Makanya orang Melayu kalau bilang jangan dipikirin atau jangan dipikirin, bilangnya jangan khawatir. Artinya jangan khawatir, jangan dipikirin. Nah, itu dari kata khotir. Nah, kemudian kalau khotir artinya hajis, khotir ini sudah kita berhenti mulai memikirkannya. Ketika mulai dipikirkan apakah kita akan melakukannya atau tidak, melakukannya atau tidak, lakuin nggak ya, itu sudah namanya hadithun nafas, ya kan? Itu sudah namanya hadithun nafas. Nah, tapi kalau misalnya setelah kita mikir dilakuin enggak ya, kemudian apa? Kemudian kita sudah menentukan, oke, aku akan lakukan, atau oke, aku tidak akan melakukan. Maka itu namanya sudah masuk pada proses selanjutnya, yaitu alham. Ham itu ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, tapi belum mulai bergerak, ya kan? Belum mulai bergerak. Tapi kalau sudah mulai bergerak untuk melakukan walaupun belum melakukan maka itu namanya, kalau sudah mulai bergerak melakukan itu namanya sudah mulai namanya azm. Nah, azm. Dan ketika maksud melakukan sesuatu itu bersamaan dengan melakukannya, maka itu namanya niat. Maka harus dibedakan. Dan itu nanti pasti penjelasannya kalau kita boleh jelaskan lebih panjang, tentu ada kaitannya ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Kalau misalnya masih hadithun nafas dan sebelumnya itu tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Artinya di dalam suatu hadis Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya bahwasanya tidak dihukum seseorang itu selama dia belum mengatakannya. Artinya dia belum malam yatakallam, artinya dia belum mengatakannya. Tapi kalau sudah artinya itu masih hadithun nafas, dia masih mikirin apakah dia akan melakukan atau tidak. Tapi kalau sudah masuk ham, itu itu sudah di sini catatan pahala sudah dimulai, tapi catatan dosa belum dimulai. Makanya di dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu fa'amilaha falahu asyru hasanat wa man ahamma bihasanatin walam ya'malha falahu hasanah. Ya kan, kalau misalnya dia berham untuk melakukan sesuatu, sudah memutuskan saya akan melakukan tapi belum gerak.
Maka kalau misalnya sudah memutuskan tapi tidak jadi dilakukan, maka dia sudah mendapatkan pahala. Tapi man hamma bisayyi'atin walam ya'malha itu dia tidak mendapatkan dosa sama sekali. Nah, berbeda sama kalau sudah masuk azm. Kalau sudah masuk azm ini dia sudah bukan hanya sudah memutuskan tapi sudah sudah mulai bergerak melakukan. Nah, ini kalau sudah mulai bergerak mau melakukan, walaupun belum melakukan, itu sudah kena dosa. Artinya catatan dosa sudah berjalan. Sebagaimana yang di dalam hadis Rasulullah SAW, idzal taqal mu'minani atau muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Ya kan? Arya itu kalau misalnya dua orang mukmin itu sudah dua orang mukmin itu sudah bergerak untuk saling membunuh, maka yang terbunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, oke, yang membunuh kita bisa terima dia di neraka, tapi yang terbunuh ini kenapa dia masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, karena dia sudah berazm itu tadi untuk berniat untuk membunuh saudaranya, dan sudah mulai bergerak, bukan hanya sekedar ham di sini tetapi sudah masuk dalam azm walaupun dia belum membunuh. Nah, jadi dan yang selanjutnya adalah niat. Nah, adapun niat ini di dalam ibadah itu adalah ukuran atau patokan sah dan tidaknya suatu ibadah, ya kan, sah dan tidaknya suatu ibadah. Nah, kemudian itu itu hakikatnya. Nah, kemudian di sini watakunun niyah inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Nah, ini adalah pembahasan untuk hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Nah, zamanun niyah. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan zamanun niyah. Kapan niat itu? Nah, niat itu fi awalil ibadat, ya kan, ghaliban. Artinya niat itu zamannya, waktunya niat itu fi awalil ibadat ghaliban. Nah, kecuali pada beberapa masalah seperti seperti puasa. Maka di dalam puasa itu niatnya itu menggunakan dilakukan sebelum melakukannya. Nah, tapi tentu ada perbedaan pendapat antara ulama apakah itu yang dipuasa itu adalah niat atau azm. Nah, kata Imam Bajuri yang rojih itu adalah azm yaqumu maqaman niyah. Ya kan, azm yaqumu maqaman niyah. Nah, itu untuk waktu niat. Jadi dia harus yaitu awalul ibadah, yaitu awal ibadat. Artinya dia harus bersamaan dengan tindakan pertama dalam ibadah itu. Kenapa? Kalau misalnya dia bukan di tindakan pertama dalam ibadah itu, artinya dia dilakukan pada tindakan kedua atau ketiga atau keempat apalagi, maka berarti tindakan yang pertama itu tidak sah. Kenapa? Karena tindakan pertama itu dilakukan tanpa adanya niat. Nah, oleh karena itu niat itu harus harus pada awal tindakan pertama pada suatu ibadah, supaya semua ibadah itu dilakukan dengan niat. Nah, tapi kalau misalnya niatnya itu terlambat, tadi kita sudah membahas kalau niatnya itu sebelum ibadah, yaitu kita bahas dengan marotibul qasdi yang panjang kali lebar itu tadi. Nah, tapi kalau misalnya dia niatnya itu setelah tindakan pertama dalam ibadah itu, berarti tindakan pertamanya dilakukan tanpa niat, maka tidak sah. Apalagi kalau ibadah tindakan-tindakan selanjutnya itu syarat sahnya adalah sahnya tindakan yang pertama, karena tindakan yang pertama tanpa niat. Maka di sini niat itu mahalluhu zamanuhu atau zamannya itu adalah awalul ibadat ghaliban, yaitu pada awal melakukan ibadah. Terserah dalam ibadah aja, dalam ibadah apa aja, dalam ibadah sholat, dalam ibadah wudhu dan lain sebagainya.
Oke. Nah, maka di sini watakunun niyah. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam wudu, tindakan pertama di dalam wudu adalah membasuh muka. Nah, tindakan pertama di dalam wudu adalah membasuh muka, maka apa? Maka harus yang pertama kali maka niat itu harus berbarengan dengan apa? Dengan tindakan membasuh muka. Supaya apa? Supaya wudhunya sah. Nah, makanya di sini karena itu adalah awal apa? Awal ibadah. Nah, kemudian watakunun niyah inda ghasli awali juz'in min al wajh. Yaitu ketika membasuh awalu juz'in minal wajh, yaitu bagian atau bagian pertama dari muka. Nah, tentu ibarah ini awalu juz'in minal wajh ini diistiskal sama Syekh Bajuri karena awalu juz'in minal wajh itu a'lahu, ya kan? Awalu juz'i syai'i itu apa? Awalul wajhi itu a'lahu, berarti dari sini. Padahal ini bukan syarat, artinya tidak disyaratkan kita harus membasuh dari atas walaupun itu adalah sunnah. Maka Imam Bajuri mengatakan yang bagusnya adalah inda awalu husli juz'in minal wajh, yaitu ketika membasuh bagian pertama dari muka itu, ya kan? Ketika membasuh bagian pertama dari muka. Kok sama ya bahasa Indonesianya jadinya? Nah, jadi seperti itu. Artinya pada sentuhan pertama dari muka pada muka itu tadi. Oke? Inda ghusli awwali juz'in minal wajh ay muqtarinatan bidzalik. La bijami'ihi, tidak disyaratkan untuk membasuh semuanya. Apa artinya niat itu tidak harus ada ketika kita membasuh semua muka ini harus niat itu harus ada terus, tidak. Ya kan? Tidak harus. Artinya yang penting pertama, ya kan? Wala bima qablahu. Nah, tentu jadi azam kalau misalnya sebelum wudu. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau niatnya itu dihadirkan niat yang mu'tabar ini itu niat yang mu'tabar ini dihadirkan ketika sunnah wudu, ketika kita mulai melakukan sunnah wudu. Ketika kita melakukan sunnah wudu, yaitu seperti membasuh kedua telapak tangan, kemudian kumur-kumur dan istinsyak. Bagaimana kalau misalnya kita membasuh, artinya niat itu kita hadirkan ketika itu. Nah, kita lihat kata-katanya Imam Bajuri di sini. Oke. Nah, nih. Qauluhu wala bima qablahu wala yaktafi biqarnin niyah bima qablal wajh. Oke, min ghuslil kaffaini awil madmadah awil istinsyak. In lam yanghsil ma'aha juz'un minal wajh kahumrati syafatain wa illa kafathu mutlaqan wa fatahu thawabus sunnah mutlaqan. Oke. Jadi di sini Imam Bajuri mengatakan bahwasanya kalau misalnya niat wudhu itu tadi kita hadirkan bersamaan dengan bima qablahu ay bima qablal wajh, yaitu misalnya bersamaan dengan tangan, ya kan, bersamaan dengan tangan atau bersamaan dengan istinsak atau bersamaan dengan itu, maka kata Imam Bajuri niatnya tidak sah kecuali kalau misalnya bersamaan dengan hal tersebut, artinya niat itu dilakukan ketika melakukan sunnah sambil atau pada waktu yang sama terkena bagian dari wajah. Seperti hamratus syafah ini tadi. Nah, pada keadaan itu, jadi berarti kita punya keadaan pertama, niatnya ini apa namanya? Niatnya ini bersamaan dengan tangan tanpa tersentuh sama sekali dengan muka airnya itu ketika berniat.
maka hukumnya apa? Tidak sah niatnya. Oke, niatnya tidak sah. Keadaan yang kedua, kita berniat ketika sebelum wajah bersamaan dengan sunnah yang ada sebelum wajah, seperti misalnya kumur-kumur, madmadoh ataupun istinsyak, dan terkena air tersebut terkena sebagian dari wajah atau sebagian dari wajah yang wajib dibasuh ketika membasuh wajah. Dalam keadaan kedua ini, maka kata Imam Bajuri, niatnya sah. Kalau tadi yang pertama tadi niatnya tidak sah. Kalau ini niatnya sah. Tapi fatahu thawabus sunnah, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Tapi dia nggak dapat pahala sunnah. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Kemudian, oke. Nah, itu masalah apa? Masalah pertama tadi itu masalah sah atau enggak ininya. Kemudian kalau pada keadaan, jadi ada keadaan sah, ada keadaan tidak sah. Nah, pada keadaan sah dapat pahala sunnah atau enggak? Ya kan, pembahasan yang kedua tadi. Pembahasan yang ketiga adalah kalau misalnya sah, apakah harus mengulangi membasuh atau enggak? Makanya di sini wat tafsil fi wujubi i'adati ghusli dzalikal juz'. Nah, kemudian di sini ada tafsil, apakah dia harus membasuh ulang bagian yang terkena? Misalnya dia niat bersamaan dengan kumur-kumur. Ya kan, dia niat bersamaan dengan kumur-kumur, terkena sebagian dari bibir yang wajib dibasuh ketika ketika wudhu itu tadi. Nah, ketika yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Nah, pertanyaannya apa? Kemudian di sini ada tafsil. Nah, tafsilnya apa? Nah, tafsilnya adalah berkenaan dengan bahwasanya bagian yang terbasuh ini ada keadaan di mana dia harus mengulangi membasuh lagi. Artinya niatnya sah karena bersamaan dengan sebagian dari wajah, tapi yang terbasuh itu belum dihitung terbasuh. Oke, yang terbasuh itu dianggap belum terbasuh, tapi niatnya sah. Nah, ya kan? Makanya di sini dikatakan wa tafsil fi wujubi i'adati ghusli dzalikal juz'. Fa in qasada ghuslahu 'anil wajhi faqat. Kalau misalnya ketika dia kumur-kumur dan berniat itu, niatnya dia itu untuk membasuh wajah, bukan untuk kumur-kumur. Nah, lam tajib i'adatuhu. Dia tidak perlu mengulangi membasuh bagian yang sudah terbasuh ketika kumur-kumur itu. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk membasuh muka. Dia niatnya untuk membasuh muka. Wa illa bi an qasada sunnah faqat. Tapi kalau enggak, artinya kalau misalnya dia ketika kumur-kumur dan berniat itu tadi dengan apa? Berniat itu tadi apa? Bermaksud untuk sunnah kumur-kumur aja. Au qasadaha wa ghasalal wajhi. Qasadaha wa ghasalal wajhi au atlaq. Atau dia bermaksud untuk kumur-kumur dan mencuci muka secara bersamaan. Atau atlak, artinya dia tidak memikirkan maksud-maksud itu tadi. Atlak. Dalam keadaan qasdus sunnah wa ghuslil wajhi dan itlak ini wajabat i'adatuhu. Maka dia wajib mengulanginya lagi. Oke, maka dia wajib mengulanginya lagi. Wa hadza huwal mu'tamad. Dan ini yang mu'tamad menurut Imam Bajuri. Oke, ini yang mu'tamad menurut Imam Bajuri. Wa qila, dan ada pendapat lain,
la yu'iduhu illa in qasada sunnah faqat. Ya kan, tidak diulangi kecuali kalau misalnya dia bermaksud untuk sunnah aja. Tapi kalau misalnya dia maksud wajah atau dua-duanya atau itlak, maka dia apa namanya? Dia tidak apa namanya? Tidak itlak. Tidak itlak. Maka itu pendapat kedua. Tentu belum kita belum sempat tahqiq ya. Ini pendapat kedua ini apakah milik Imam Ibnu Hajar atau bukan. Ini yang ada di dalam Bajuri. Tetapi di dalam Bushrul Karim, dikatakan apa? Naam yakfi iktiraunuha bisunnatin qoblal wajhi inistahdoroha anil wajhi. Nah, jadi di Bushrul Karim mengatakan bahwasanya cukup apabila kita mendatangkan niat itu bersamaan dengan sunnah yang sebelum wajah, yaitu ketika membasuh tangan dan lain-lainnya. Yang penting ketika membasuh wajah itu niat itu masih ada di dalam hati. Tentu dengan tafsir yang sama ketika menggunakan niat tadi itu, menggunakan niat fardul wudhu itu tadi, tapi ketika tangan mungkin masih sah, walaupun dengan ibarah yang ada di Busro itu sendiri. Tetapi ketika kumur-kumur, kalau misalnya terkena, tafsirnya sama dengan sebagaimana yang ada di Imam Bajuri di sini. Makanya sebagaimana Imam Bajuri di sini, kalau mau dapat pahalanya pakai apa? Pakai sedotan, supaya kumur-kumurnya pakai sedotan supaya tidak terkena bibir yang wajib dibasuh. Jadi seperti itu. Oke. Nah, apakah ini perbedaan antara Bushrul Karim dan Hasyiah Bajuri di sini? Apakah itu perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Romli? Al-Fakir sendiri belum sempat mentahqiq masalah ini. Jadi bisa kita tahqiq bersama-sama. Kemudian selanjutnya, jadi itu la bijami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Yaitu juga tidak sah kalau misalnya niatnya itu bersamaan dengan apa yang setelah wajah, kecuali pada keadaan tertentu. Nah, kecuali pada keadaan tertentu, yaitu misalnya apa? Misalnya mukanya terdapat luka, misalnya di mukanya, di semua bagian muka yang terdapat luka di semua bagian muka yang wajib dibasuh. Na'udzubillah, misalnya seperti terkena luka bakar dan tidak bisa terkena air. Nah, dan tidak bisa terkena air, maka dalam keadaan ini maka dia niatnya mulai ketika membasuh tangan. Ya kan, niatnya itu ketika membasuh tangan. Kecuali kalau misalnya di atas mukanya itu ada jabiroh. Nah, maka apa? Maka jabiroh itu harus diusap dengan air. Nah, maka niatnya bersamaan dengan mengusap jabiroh tersebut. Oke? Itu. La bijami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Nah. Dan ketika membasuh muka, ya kan? Nah, apa yang terbasuh, artinya ketika kita membasuh muka, apa yang terbasuh sebelum niat, maka itu harus diulangi basuhannya. Dan apa yang terbasuh bersamaan dengan niat dan setelah niat, itu tidak perlu dibasuh. Dan ketika kita sudah niat, kemudian niat itu hilang dalam hati, tidak ada masalah selama kita tidak melakukan sesuatu atau tidak bermaksud melakukan sesuatu yang bertentangan dengan niat wudhu itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah zaman niyah. Kemudian
masuk pembahasannya di sini apa? Fayan wil mutawaddi inda ghusli ma dzukir raf'a hadatsin min ahdatsihi. Nah, kemudian di sini masuk ke pembahasan salah satu mabahitsun niyah, yaitu apa? Yaitu kaifiyah. Nah, kaifiyahnya tentu yakhtalif. Kaifiyatun niyah ini takhtalif bi ikhtilafil ibadat. Ya kan, kalau sholat itu ada cara niatnya sendiri, kalau wudhu itu ada cara niatnya sendiri, zakat ada cara niatnya sendiri, puasa ada cara niatnya sendiri, dan haji juga ada cara niatnya sendiri. Artinya kalau misalnya kalau wudhu itu yang kita hadirkan di dalam pikiran kita adalah tindakan-tindakan dan rukun-rukun yang ada di dalam wudhu. Kalau sholat itu yang kita hadirkan adalah tindakan-tindakan yang ada di dalam sholat dan lain sebagainya. Itu maksudnya takhtalif bi ikhtilafil ibadah. Oke, itu maksud dari takhtalif bi ikhtilafil ibadah. Nah, fayan wil mutawaddi. Oke. Nah, yanwi di sini mahalnya mana? Mahalun niyahnya. Nah, ini juga salah satu mabahitsun niyah. Ya kan, mahalnya adalah al-qalb. Ya kan, al-qalb. Artinya niat di sini adalah apa? Niat di sini niat di sini tempatnya adalah apa? Adalah hati. Ya kan? Fayan wil mutawaddi tentu apa? Fil qalb. Hanya saja disunnahkan untuk mengucapkan niat itu liyusa'ida al-lisanu al-qalba. Ya kan? Itu disunahkan untuk mengucapkannya. Tapi tetap al-ibrah itu dengan apa? Dengan apa yang ada di dalam hati. Kalau misalnya lisannya salah dalam berniat tapi hatinya benar, ya sudah, hatinya yang muktabar niatnya. Tetapi kalau hatinya salah, lisannya benar, berarti niatnya tidak sah karena ibrahnya adalah niat yang ada di dalam hati. Oke. Nah, fayan wil mutawaddi inda ghusli ma dzukir. Nah, bagaimana cara niatnya? Kaifiyatun niyahnya bagaimana untuk wudu ini? Untuk wudu ini bagaimana kaifiyah niatnya? Oke. Nah, yanwi raf'a inda ghusli ma dzukir, ketika mencuci awal juz'in minal wajhi itu tadi apa? Raf'u hadatsin min ahdatsihi, yaitu mengangkat salah satu hadas dari hadas-hadas yang terjadi pada dirinya. Artinya kalau misalnya dia dia misalnya punya hadas apa? Oh, hadasnya adalah hadas baul, maka dia niat nawaitu raf'a hadatsil baul. Ya kan? Nah, dengan dia berniat rafa hadatsil baul, maka otomatis semua hadasnya itu terangkat karena hadas di sini raful hadas di sini la yatajazza. Oke, semua hadasnya terangkat. Oke, semua hadasnya terangkat. Jadi seperti itu. Tapi sebelumnya kita perlu tahu apa itu hadas di sini. Maksud dari hadas di sini. Jadi hadas itu dalam pengertiannya, dalam ta'rifnya atau dalam itlaqotnya yutlaqu ala salasi itlaqot. Yang pertama adalah apa? Hadas itu adalah yang pertama adalah as-sabab alladzi yantahi bihi tuhur, yaitu nawaqidul wudu itu tadi. As-sabab alladzi yantahi bihit tuhur. Makanya di sana disebut hadas asghar dan hadas akbar gitu kan. As-sabab alladzi yantahi bihit tuhur, itu disebut hadas. Nah, disebut juga sebagai hadas adalah amrun i'tibariyun. Nah, yaqumu bil a'dha, ya kan? Yaqumu bil a'dha yamna'u min sihhatis shalah haitsu la murakhis. Yaitu amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu apa? Sesuatu yang tidak terlihat. Dia ada tapi tidak terlihat. Amrun i'tibariyun. Ada tapi tidak terlihat. Yaqumu bil a'dha, yang ada pada anggota wudu.
Ya kan, yang ada pada anggota-anggota wudhu itu, yang mana selama amrun i'tibari itu ada pada anggota tubuh tersebut, maka apa? Maka yamna'u min sihhati shalah, maka sholatnya tidak sah haitsu la murakhis, kecuali kalau apa? Kecuali kalau ada rukhsah yang membolehkan untuk sholat ketika itu, seperti misalnya tidak menemukan air dan lain sebagainya. Oke, tidak menemukan air dan lain sebagainya, maka apa? Maka dia boleh sholat. Artinya dikatakan yamna'u min sihhati sholah ini pada keadaan ketika tidak ada rukhsah. Jadi jangan bilang kenapa ta'rifnya dibilang yamna'u min sihhati sholah, itu orang tayamum kan nggak terangkat hadasnya, ya kan? Berarti apa? Dan amrun i'tibariyunnya kan berarti masih ada, gitu kan? Nah, tapi tetap boleh sholat. Nah, makanya di sini dikatakan haitsu la murakhis, selama tidak ada rukhsah. Ya, kalau tayamum berarti ada rukhsah di situ. Nah, itu itlaq yang kedua. Dan itlaq yang ketiga adalah al-man'u al-mutarattab ala dzalik, yaitu larangan yang apa namanya? Larangan yang disebabkan oleh terjadinya sebab-sebab tadi, atau disebabkan oleh adanya amrun i'tibariyun itu tadi, yaitu seperti larangan sholat, larangan menyentuh mushaf, larangan apa namanya, larangan menyentuh mushaf, kemudian larangan apa lagi, larangan apa, membawa mushaf, larangan tawaf dan lain sebagainya. Itu namanya juga hadas. Ya kan? Maka di sana di bab ketika membahas larangan-larangan itu, hadasnya ada hadas asghar, ada ausat, ada akbar. Nah, disebut juga pembagiannya menjadi pembagian hadas juga, larangan-larangan tersebut. Nah, raf'u hadas di sini, kata raf'u hadas di sini, mengangkat hadas di sini, itu maksudnya apa? Mengangkat hadas yang mana? Hadas dengan makna apa? Nah, tentu hadas dengan makna apa? Makna di sini artinya hadas di sini adalah yang diangkat adalah hukumnya, ai raf'u hukmihi, yaitu hukum apa? Hukum sebab-sebabnya. Artinya hukum dari sebab apa? Hukum yang disebabkan oleh sebab-sebab habisnya waktu tuhur itu tadi, atau sebab-sebab habisnya waktu berwudu itu tadi. Apa al asbab alladzi yantahi bihi tuhur itu tadi. Nah, maka hukumnya, bukan sebabnya itu sendiri yang terangkat. Artinya bukan misalnya salah satu nawaqidul wudu adalah khuruju syai'in min ahadis sabila ini, yaitu misalnya keluar kencing. Nah, tidak bisa kita katakan bahwa memang kencing itu adalah hadas. Tetapi ketika kita berniat raf'u hadas, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya saya berniat mengangkat kencingnya. Loh, kencingnya itu tidak bisa diangkat karena dia sudah terjadi. Al waqi' la yurfa, karena sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin dihilangkan. Sudah terjadi, sudah kencing, gimana caranya menghilangkan kencing? Nah, maka di sini adalah apa? Maka maksud dari hadas di sini, kalau misalnya maknanya adalah al-man'ul mutaratib itu tadi, kalau misalnya maknanya adalah as-sabab alladzi yantahi bihi tuhur, maka harus ditakdir di sini. Harus ada takdir. Makanya selalu penulis syarah atau penulis hasyiah, ketika mu'alifnya atau syarihnya atau sahibul matanya itu mengatakan raf'u hadas, selalu ditakdir ay raf'u hukmihi, yaitu mengangkat hukum yang disebabkan oleh terjadinya sebab-sebab hadas itu tadi, yaitu nawaqidul wudu itu tadi. Nah, itu kalau apa? Tapi takdir raf'u hukmihi ini kapan? Kalau misalnya maksudnya apa? Yang dimaksud itu adalah, yang dimaksud dari hadas itu adalah apa? As-sabab alladzi yantahi bihi tuhur. Maka
Ketika dia rafu hadas, dia niat rafu hadas, itu hadasnya terangkat walaupun dia tidak memikirkan takdir ini, tidak perlu dipikirkan takdir ini. Kecuali kalau dia memang sengaja di dalam hatinya bermaksud bahwasanya yang diangkat itu adalah sebabnya. Maka ketika itu niatnya tidak sah. Karena di sini ada tala'ub. Oke. Adapun kalau yang dimaksud dengan hadas itu adalah dua makna yang lainnya, amrun i'tibari atau al-mana' al-mutarattab ala dzalik, maka tidak perlu takdir ay rafu hukmihi ini tadi. Mafhum ya? Nah, kemudian selanjutnya. Fayanwi al-mutawaddi 'inda ghusli ma dzukir raf'u hadatsin min ahdatsihi. Mengangkat hadas dari hadas-hadasnya. Saya niat mengangkat hadas kencing atau hadas buang air atau hadas tidur gitu kan. Dengan berniat berniat menghilangkan salah satu dari hadas-hadasnya itu sudah cukup untuk mengangkat hadas dari sebab-sebab yang lain. Karena raful hadas di sinilah layata jaza. Maka terangkat satu, terangkat semuanya. Nah. Sekarang permasalahannya kalau misalnya dia berniat untuk mengangkat hadas yang bukan hadasnya. Misalnya dia kencing dan dia tidak ada hadas tidur. Tapi dia ketika wudhu berniat mengangkat hadas tidur. Apa hukumnya? Hukumnya kalau misalnya itu karena tersalah, ya kan, artinya tidak sengaja salah berniat, ya kan, tidak sengaja salah berniat, maka maka sah, ya kan, maka sah. Tetapi kalau misalnya sengaja, ya kan, kalau misalnya sengaja maka tidak sah. Kalau misalnya bukan disengaja, dia tahu bahwasanya hadasnya bukan itu, tapi dia sengaja untuk menyebutkan hadas tersebut, maka tidak sah. Karena apa? Karena di sini ada bermain-main. Nah, tapi di sini kalau kita membaca di Busrul Karim itu mengatakan bahwasanya di sini ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, bahwasanya kalau Imam Romli itu mengatakan mutlak. Mutlak artinya salah atau sengaja ataupun tidak sengaja itu tetap tetap sah, ya kan. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar kalau salah itu sah, kalau sengaja tidak sengaja itu sah, kalau sengaja tidak sah. Tapi ketika kita rujuk ke Tuhfah dan Nihayahnya sendiri, itu ibarahnya Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar sama saja. Buktinya Imam Bajuri sini sendiri juga mengatakan tafsirnya itu sama. Artinya kalau salah, kalau sengaja itu tidak sah, dan kalau tidak sengaja itu sah. Nah, tapi kalau kita lihat di Hasyiah Sarwani atau Hasyiah Sabromalisi itu mereka menjelaskan sebenarnya perbedaannya adalah maksud dari gholat di sini. Nah, maksud dari gholat di sini menurut Imam Romli adalah gholat di sini kalau misalnya Kalau misalnya yang dimaksud gholat dengan oleh Imam Romli kalau misalnya dia berniat mengangkat hadas yang tidak mungkin terjadi pada dirinya. Seperti misalnya laki-laki berniat ini menurut Imam Ibnu Hajar, ya kan, menurut Imam Ibnu Hajar artinya laki-laki ini berniat untuk mengangkat hadas misalnya hadas haid, ya kan, hadas haid, padahal laki-laki tidak mungkin haid, maka di sini talaubnya itu sangat parah, maka di sini baru tidak sah. Jadi antum bisa rujuk lagi untuk masalah khilaf di sini. Tapi pada intinya seperti itu. Oke. Nah,
Dan kalau lebih baiknya ketika menggunakan kata raf'ul hadas, maka kita berniatnya adalah dengan raf'ul hadas menggunakan alif lam tanpa menentukan hadas apa. Karena dengan apa? Dengan kita mengatakan raf'ul hadas, alif lam di sini apa? Lil ahdi dzihni. Artinya apa yang ada di kepala ya sudah itu. Artinya dia langsung insorof apa ke hadas yang memang ada pada diri kita. Tidak usahlah kita tentukan hadas apa. Tapi hukumnya kalau menentukan tadi seperti yang kita jelaskan itu tadi. Karena di sini ibarahnya ibarah musannifnya seakan-akan dengan cara menentukan salah satu dari hadasnya seperti itu. Oke, ini cara yang pertama yaitu dengan mengatakan raf'ul hadas itu tadi. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan apa? Au yanwi istibahatu muftakirin ila wudu. Ya kan? Istibahatu muftakirin ila wudu. Oke. Istibahatu muftakirin ila wudu. Oke. Kita kembali dulu ke masalah niat raf'ul hadas. Oke. Jadi gini. Masalah niat wudhu ini tergantung dengan keadaan orangnya. Artinya tidak setiap keadaan kita bisa menggunakan apapun dari niat-niat yang ada di sini. Nah, niat-niat di sini kalau kita mau kita bisa bagi menjadi 3 atau menjadi 4. Jadi yang pertama ada niat pakai raf'ul hadas. Kemudian yang kedua ada niat toharoh anil hadas. Kemudian yang ketiga ada istibahah itu tadi, niat istibahah itu tadi, istibahatu ma yaftakiru ilal wudu ataupun istibahatu sholat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ada fardil wudu atau fardul wudu itu sendiri atau ada ul wudu atau wudu itu sendiri. Jadi kalau kita mau ijmalkan itu ada yang pertama raf'ul hadas, rafa, kemudian toharoh, kemudian kemudian wudu dan istibahah, kemudian wudu. Dan dari empat cara berniat ini, masing-masing ada keadaan-keadaan keadaan orang yang boleh menggunakan salah satu dari niat dan tidak boleh menggunakan niat yang lain dan demikian. Nah, jadi ada mahalnya. Mahal niat menggunakan raf'ul hadas itu kapan? Mahal niat menggunakan toharoh anil hadas itu kapan? Mahal niat menggunakan menggunakan istibahah itu kapan? Mahal menggunakan niat fardul wudu atau ada fardul wudu itu kapan? Itu ada orang-orangnya. Nah, yang pertama tadi yang kita bahas adalah raf'ul hadas. Raf'ul hadas ini hanya bisa digunakan oleh siapa? Raf'ul hadas ini bisa digunakan, artinya niat raf'ul hadas ini bisa digunakan untuk selain siapa? Selain orang yang tajdid wudhu, selain orang daimul hadas, dan selain siapa? Selain orang selain orang daimul hadas dan juga selain sobi juga. Ya kan, atau sobi masih bisa ya kan, artinya yang penting dia bukan daimul hadas dan bukan mujaddid. Kenapa? Karena orang yang tajdid wudu dia tidak ada hadasnya, dia memang dalam keadaan berwudu, artinya mutawaddi. Hadas apa yang mau diangkat, maka niatnya tidak sah karena tidak sesuai dengan keadaan. Demikian juga orang yang istihadhah ataupun daimul hadas. Ketika dia mengatakan raf'ul hadas, hadasnya tidak terangkat karena hadasnya itu ada terus. Maka tidak bisa menggunakan niat raf'ul hadas. Itu yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya adalah istibahah. Nah, au an yanwiya istibahati muftakirin ilal wudu.
secara mutlak seperti itu. Atau dia mengatakan nawaitu istibahati sholah atau istibahati masil mushaf atau istibahati yang lainnya. Yang jelas tidak sah tidak sah kalau misalnya dia mengatakan istibahah ma yustahabu fihi ma yustahabu fihil wudu. Nah, itu tidak sah. Dia harus muftakirin ilal wudu. Nah, oke. Nah, niat istibahah ini untuk siapa? Niat istibahah ini untuk keadaan siapa? Niat istibahah ini untuk semua keadaan kecuali keadaan apa? Untuk semua keadaan kecuali untuk keadaan mujaddid al-wudu. Orang yang tajdid wudu tidak boleh menggunakan niat istibahah. Kenapa? Karena dia bukan dalam keadaan istibahah, karena dia dalam keadaan mubah untuk melakukan apa yang muftakir ilal wudu. Maka dia tidak sah menggunakan niat istibahah itu tadi. Dia tidak sah menggunakan niat istibahah itu tadi. Oke? Nah, tapi untuk orang yang daimul hadas, ya memang ini niatnya. Orang yang daimul hadas memang ini niatnya dia. Oke? Memang ini niatnya dia karena dia bukan dalam keadaan raf'ul hadas, tapi dia meminta supaya dibolehkan. Niatnya adalah untuk supaya dibolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Nah, tentu kalau misalnya dia adalah seorang daimul hadas dan menggunakan tentunya pasti menggunakan niat istibahah di dalam wudu, ya kan? Maka hukum wudunya ini sama dengan hukum di dalam tayamum. Maksudnya gimana? Maksudnya hukum wudunya ini bermartabat. Ya, bermartabat. Artinya kalau misalnya dia ketika wudu itu dia mengatakan istibahatus sholah, maka hanya boleh digunakan untuk sholat sunnah saja dan martabat yang di bawahnya sebagaimana yang kita pelajari di dalam bab tayamum. Tapi kalau misalnya dia mengatakan dalam niatnya istibahatu fardis sholah, maka boleh digunakan untuk sholat fardu sekali dan juga boleh untuk tawaf fardu dan atau untuk khutbah Jumat dan yang ada di bawahnya. Nah, demikian sama persis seperti yang ada di dalam tayamum, karena di sini adalah istibahah dan wudunya adalah wudu darurah. Oke, itu kalau misalnya menggunakan kata istibahah. Nah, kemudian selanjutnya awit toharoh anil hadas. Nah, atau menggunakan lafat au yanwi fardol wudu, atau dia berniat niatnya bilang nawaitu fardol wudu atau al wudu al mafrud atau al wajib atau ada ifardil wudu dan lain sebagainya. Maka niat ini fardol wudu dan lain fardol wudu dan segala macam bentuknya yang berkaitan dengan wudu ini tadi bisa digunakan untuk siapa? Untuk siapa saja. Nah kan, makanya di sini dikatakan walau kanal mutawaddi sobiyan au mujaddidan au qabla dukhulil waqt. Tapi tidak boleh untuk siapa? Untuk daimul hadas. Oke, untuk daimul hadas itu tidak boleh. Jadi orang yang mau tajdid wudu, ya kan, niatnya apa? Ya pakai fardhol wudu atau ada ifardil wudu atau ada il wudu dan bentuk-bentuk lainnya dari yang menggunakan kata wudu. Adapun mengatakan nawaitul wudu aja itu ada khilaf, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kenapa? Karena wudu secara bahasa itu adalah itu tadi ismun li ghusli ba'dil a'dha. Maka ketika hanya wudu saja itu yahtamil adah wa ibadah, sehingga maksud dari wudu itu tadi maksud dari niat itu tadi tidak terpenuhi, yang mana salah satu maksudnya adalah tamyiz baina
bainal ibadat wa bainal marotibiha ay marotibil ibadat, dan ini adalah salah satu mabahitun niyah, ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga apa? Itu tentu ketika dia berniat itu menggunakan fardhol wudhu, dia harus menghadirkan di dalam pikirannya, menghadirkan tindakan-tindakan di dalam wudhu. Makanya di sini dikatakan wala budda an yastahdira dzatal wudhu al murakkabah minal arkan wa yaqsud fi'li dzalikal mustahdir. Nah, tentu ini adalah istihdar hakiki, ya kan, istihdar hakiki. Oke. Kemudian tentu masalah istihdar ini nanti pembahasannya sama ya, sama yang di sholat. Artinya dia dengan niat itu tadi dihadirkan dalam ini cukup. Nah, makanya di sini makanya di sini na'am launa waraf al hadath kafa wa in lam yastahdir ma dzukir. Nah, kalau misalnya niatnya raf'ul hadath itu tidak perlu istihdar tadi, itu sudah cukup. Nah, kemudian selanjutnya wudhu. Oke. Kemudian at-thaharah. Kemudian at-thaharah anil hadath, atau dia berniatnya dengan mengucapkan at-thaharah anil hadath. Ini hukumnya sama dengan dengan raf'ul hadath itu tadi, dengan raf'ul hadath. Siapa yang berhak menggunakan niat thaharah anil hadath, yaitu yang berhak menggunakan niat raf'ul hadath. Oke. Tapi tidak boleh niat toharoh saja, karena toharoh di dalam secara bahasa adalah an-nadhafah, dan tidak terjadi tamyiz di sini yang merupakan itu adalah tujuan dari wudhu. Maka tidak sah niatnya apabila hanya menyebut toharoh tanpa mengucapkan hadas. Boleh juga toharoh lis sholah dan lain sebagainya. Oke. Fa'in lam yakul anil hadas, misalnya dia hanya menyebutkan toharoh saja, maka lam yasih. Kenapa? Nah, karena itu tadi tidak terjadi tamyiz bainal ibadah wal adah, karena toharoh di sini mustarok, maknanya itu antara ibadah dan adah. Oke. Jadi di sini kita sudah membahas sebagian dari mabahithun niyah. Yang pertama hakikoh sudah kita bahas. Hakikatun hukmun. Hukmun belum kita bahas. Hukmunnya adalah apa niat itu? Wajib ghaliban. Nah, al-wujubu ghaliban. Kecuali seperti di dalam memandikan mayat. Nah, ghuslil mayit itu tidak diwajibkan untuk niat. Ya kan? Nah, al-wujub ghaliban. Hakikatun hukmun mahallun, tadi kita sudah bahas bahwasanya mahalnya adalah qalb. Mahallun wa zaman, zaman kita sudah bahas. Kaifiyatun sudah bahas, kaifiyatun hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun. Nah, syarat sahnya niat. Nah, ini perlu kita bahas. Syarat sahnya niat ini selalu disebut juga di dalam syarat sahnya toharoh atau syarat sahnya sholat. Karena pokoknya semua yang ada niatnya biasanya disebutkan syarat sahnya niat ini tadi. Nah, syarat sahnya niat yang pertama adalah al-Islam atau Islamun Nawi. Kalau misalnya niatnya ini adalah tujuannya adalah untuk litaqarrub, untuk ibadah. Tapi kalau niatnya untuk tamyiz untuk tamyiz bainal adah dan tahlil, seperti misalnya laki-laki yang perempuan yang menjadi perempuan ahlul kitab yang menjadi istri seorang muslim, setelah haid dia harus mandi supaya halal untuk suaminya, untuk digauli oleh suaminya, dan dia harus niat. Nah, niatnya di sini lit tamyiz, maka tidak disyaratkan tidak disyaratkan untuk tidak disyaratkan Islam di sini. Nah, itu Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz di sini maksudnya
tamyiz di sini artinya dia man yastaqillu bi af'ali nafsihi au man yuhsinu yafhamu su'al wa yuhsinu wa yaruddul jawab atau wa yuhsinul jawab. Itu adalah al-mumayyiz. Nah, itu tamyiz itu syarat kedua yang artinya dia bukan anak kecil, bukan orang gila, ya kan, bukan anak kecil dan juga bukan orang gila. Karena anak kecil ataupun orang gila itu tidak paham kalau dijak ngomong, berarti dia belum mumayyiz. Dijak ngomong tidak paham atau tidak pandai untuk menjawab. Nah, itu berarti dia belum dia layak hamus soal wala yuhsinul jawab, itu berarti dia tidak mumayyiz. Oke. Nah, atau dia lam yastaqil bi af'ali nafsihi, artinya dia belum mandiri, atau tidak mandiri, orang gila dan anak kecil. Nah, itu niatnya tidak sah karena akalnya tidak ada. Karena niat itu tujuannya untuk membedakan. Nah, dia akalnya tidak ada kemampuan untuk membedakan. Niatnya tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah al-ilmu bil manwi. Dia harus mengetahui mengetahui al-manwi yang dia niatkan. Artinya dia niat wudhu, dia harus tahu cara berwudhu itu. Tidak sah berniat tidak sah berniat tanpa mengetahui bagaimana cara melakukan apa yang dia niatkan ini. Maka harus mengetahui bagaimana cara melakukannya. Al-ilmu bil manwi. Nah, karena innamal a'malu binniyat. Nah, ada perbedaan antara a'mal sama af'al. Kalau a'mal itu hanya dinisbatkan kepada manusia. Kalau af'al itu dinisbatkan juga kepada hewan. Tapi hewan tidak disebut tidak dinisbatkan kepada hewan itu a'mal. Karena a'mal itu sama ilm itu istiqoq kubronya satu. A'mal sama ilm itu istiqoq kubronya satu. Maka innamal a'malu binniyat, yaitu a'mal di sini adalah amalan yang berdasarkan atas ilmu. Maka di sini niat itu sah kalau misalnya dia berniat untuk melakukan suatu amal yang berdasarkan atas ilmu. Artinya dia tahu bagaimana cara mengamalkan amalan tersebut. Nah, maka di dalam Zubat dikatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan waman bi ghairi ilmin ya'maluha, dia melakukan tanpa mengetahui. Nah, tidak ada al-ilmu bil manwinya ini, tidak ada. Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Niatnya tidak sah karena bukan berdasarkan bukan berdasarkan ilm ini tadi. Harus ada al-ilmu bil manwi. Nah, kemudian juga juga al-jazm. Nah, niat ini harus jazm, harus bulat. Tidak boleh ragu-ragu, niat kok ragu-ragu, niat kok ragu-ragu. Niat harus bulat di sini. Artinya tidak tidak ragu-ragu. Artinya tidak ada ta'lik di situ. Ya kan, tidak ada ta'lik. Ya kan, tidak ada ta'lik. Artinya tidak menggantungkan niatnya ini dengan sesuatu. Artinya misalnya indah khala zaidun nawaitul wudu indah khala zaidun, misalnya nawaitul wudu indah khala zaidun, ini kan berarti tidak ada kebulatan di dalam niat, maka itu namanya bukan niat, itu namanya syak. Oke, maka itu ragu-ragu, maka itu bertentangan dengan niat. Maka di sini adalah jazm ini tadi. Kemudian juga disyaratkan adamul ityan bima yunafiha, artinya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan niat itu, seperti murtad, seperti berniat untuk memutus ibadah tersebut, itu bertentangan dengan niat. Kemudian juga salah satunya adalah al-qudrah alal manwi, artinya dia harus mampu melakukan apa yang dia niatkan. Maka tidak sah orang yang berwudu dengan niat untuk melakukan sholat di tempat yang najis, karena dia tidak mampu untuk melakukan sholat tersebut, karena sholat tersebut tidak sah ketika dilakukan di atas sesuatu yang najis. Itu tadi syartun, ya kan, hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun
hasan. Nah, maksudun hasan tadi maksudnya itu kita sudah mengatakan bahwasanya maksudnya adalah alit tamyiz, untuk membedakan antara apa? Lit tamyiz bainal adah wal ibadah. Mana yang adat, mana yang ibadah. Ya kan? Mana yang adat, mana yang ibadah. Untuk membedakan ini wudhu ini dia melakukan gerakan wudhu ini untuk apa? Untuk supaya fresh, untuk cuci muka atau wudhu. Nah, kan tidak ada yang membedakan. Nggak ada bedanya orang cuci muka sama wudhu. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah niat. Gitu. Kemudian juga tamyiz baina rutabil ibadat, juga untuk membedakan antar martabat ibadah itu tadi. Mana yang wudhunya itu untuk raf'ul hadat, mana yang wudhunya itu untuk tajdid, mana yang wudhunya itu untuk untuk istibahah, mana yang sholatnya itu sunnah, mana yang sholatnya itu fardu, dan lain sebagainya. Nah, karena orang yang sholat pada setelah adzan subuh sholat 2 rakaat, tidak ada yang tahu ini dia sholat subuh atau sholat sunnah. Apa yang membedakan? Karena gerakannya sama. Apa yang membedakan antara ini sholat subuh atau sholat sunnah? Ya niatnya itu tadi. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita sudah membahas semua mabahitun niyah. Kemudian dikatakan di sini, wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyat. Kalau misalnya dia sudah niat dengan benar ini, wa syarraka ma'ahu. Nah, dan tapi dia di sini mentasyrik niatnya. Ya kan, ma'ahu niyatu tanadzuf wa syarraka ma'ahu niyata tanadzuf au tabarrud. Nah, artinya dia mentasyrik, artinya dia berniat untuk wudu dan supaya seger atau supaya bersih, berniat untuk wudu dan membersihkan muka. Jadi ada 2 niatnya, niat ibadah sama niat adah atau ghairu ibadah. Nah, apa hukumnya? Nah, bedakan ini. Dia menggabungkan 2 niat sama melakukan adat tapi yang bukan niat. Nah, melakukan adat yang bukan dan melupakan niat ibadah. Kita bahas yang ini dulu. Nah, untuk masalah tasyrik. Secara umum, masalah tasyrikun niyah antara ibadah dan bukan ibadah, entah itu di dalam wudu, entah itu di dalam sholat, entah itu di dalam haji, entah itu di dalam ibadah apapun, ya kan? Misalnya dia wudu supaya bersih, ya kan, nanggung gitu kan, nanggung cuci muka doang sekalian sekalian wudu, ya kan, atau supaya seger, aduh panas sekali hari-hari ini, ya kan, 40 derajat segala macam, supaya seger, pengen cuci muka, basah-basah kepala segala macam, nanggung kalau cuman basah-basah, hendak dipakai buat niat wudu. Nah, apa hukumnya niat yang seperti ini atau ibadah yang seperti ini? Untuk masalah sah tidak sahnya itu sah. Yang menjadi permasalahan bagaimana dengan pahalanya, khilaf antar ulama. Imam Ibnu Abdissalam mengatakan tidak dapat pahala sama sekali orang yang kayak gitu. Orang yang kayak gitu niat ibadahnya tidak dapat pahala sama sekali. Itu pendapat Imam Ibnu Abdissalam. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dilihat motivasinya apa. Motivasi dia melakukan itu mana yang lebih besar antara niat duniawinya dan niat dininya. Niat duniawi dan dininya lebih besar mana? Yang menjadi motivasi. Ya kan, kayak tadi misalnya, aduh panas, anak pengen pengen seger-seger, pengen basahin muka, basahin rambut dan lain sebagainya. Tapi kan nanggung kalau kayak gitu, mending sekalian wudu. Nah, kata Imam Ghazali, kalau misalnya niat duniawinya itu lebih besar, ya kan, niat duniawi artinya yang menjadi motivasi dia untuk melakukan untuk melakukan ibadah itu adalah niat duniawi, atau dia pengen pergi haji untuk berjualan, sekalian berjualan.
ya kan, untuk berjualan, pengen berjualan di Mekah, nanggung kalau misalnya jualan tok sekalian umroh, nah misalnya kan gitu. Berarti kan niat motivasinya adalah duniawi, bukan dini. Bukan berbeda sama anak pengen wudhu sekalian bersih-bersih muka. Nah, beda sama anak pengen bersihin muka sekalian wudhu, sama anak pengen wudhu sekalian bersihin muka. Beda sama anak pengen jualan di Mekah sekalian umroh, sama anak pengen umroh sekalian jualan. Nah, kan motivasinya beda. Motivasinya duniawi dan ukhrawinya kan beda. Mana yang lebih agla? Nah, kalau misalnya motivasinya itu adalah motivasi duniawi, kata Imam Ghazali nggak dapat pahala. Kalau motivasinya itu adalah motivasi dini, ya kan, motivasinya adalah motivasi ibadah, maka untuk melakukan hal tersebut adalah untuk ibadah lebih utamanya, dan yang lainnya itu adalah sambilan, maka dia mendapatkan pahala sebesar motivasinya itu tadi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, menurut Imam Ibnu Hajar, masing-masing dilihat besarnya niatnya itu tadi. Berapa persen niat itu tadi. Artinya misalnya niat ibadahnya 50% dan niat duniawinya juga 50%, ya berarti pahalanya 50-50, pahalanya cuma dapat 50% aja. Tapi kalau misalnya niat duniawinya lebih tinggi, ya kan, misalnya niat duniawinya 70%, niat ibadahnya cuma 30%, ya sudah dapat pahalanya cuma 30%. Seperti itu. Itu kalau misalnya dia tasyrik di dalam niat. Nah, kira-kira itu, ya, karena sudah mau 2 jam, sisanya akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Paling tidak kita pada hari ini, meskipun dalam rukunnya kita cuma membahas niat, tapi kita sudah membahas juga secara ringkas. Artinya ini niat ini menjadi pondasi untuk pembahasan niat setelahnya. Kita jamak semuanya di sini. Kemudian juga tadi kita sudah membahas syurut sihatis shalah. Untuk selanjutnya baru kita lanjutkan untuk membahas sisa dari pembahasan dari rukun-rukun wudu ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum.